Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Surahasem Widiantara dengan prodi Ilmu Hukum dengan NPM 24100-109. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fakta dari pahlawan Slamet Riyadi. Selamat menyaksikan. Slamet Riyadi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Mulanya, Slamet Riyadi diberi nama Sukamto oleh kedua orang tuanya. Namun, ketika berusia 1 tahun, tanpa sengaja, ia terjatuh dari gendongan sang ibu. Semenjak itu, kondisi tubuhnya melemah dan sakit-sakitan. Menurut kepercayaan Jawa saat itu, ia harus dijual kepada orang lain. Dipilihlah keluarga Warnen Harjo yang merupakan paman Sukamto sebagai pembelinya. Melalui serangkaian upacara adat Jawa, sang paman mengubah nama Sukamto dengan Slamet. Meski telah dibeli, namun Slamet tetap dalam pemeliharaan ibu kandungnya hingga saat ia akan dihitankan. Idris membeli kembali sang putra. Slamet Riyadi lahir di Donokusuman, Solo pada tanggal 28 Mei 1926. Slamet Riyadi adalah putra dari Idris Prawiro Prado, seorang perwira anggota Legiun Kasunanan Surakarta. Slamet Riyadi menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jejonoto 1, nomor 3, Kampung Jogosuran, RT 01, RW 05, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Rumah ini dibangun pada tahun 1848 dan memiliki arsitektur tradisional Jawa dengan model limasan yang khas. Dominasi warna hijau pada bangunan menambah kesan klasik dan mencerminkan estetika arsitektur masa itu. Meskipun usianya sudah mencapai lebih dari 1,5 abad, kondisi fisik rumah ini masih dapat dilihat dengan baik, meskipun beberapa bagian memerlukan perawatan yang khusus. Pada tahun 1937, saat Slamet Riyadi berusia sekitar 10 tahun, keluarganya membeli rumah ini. Ayahnya memutuskan untuk menetap di sini bersama keluarganya. Sejak saat itu, rumah ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup Slamet Riyadi hingga masa dewasanya. Di dalam rumah terdapat berbagai peninggalan yang menggambarkan kehidupan Slamet Riyadi. Salah satunya adalah dipan atau tempat tidur yang biasa digunakan olehnya untuk beristirahat. Selain itu, sejumlah foto dan penghargaan yang pernah diterimanya terpajang di dinding rumah, memberikan gambaran tentang perjalanan karir dan kontribusinya bagi bangsa. Saat ini, rumah tersebut ditempati oleh keturunan dari kakek Slamet Riyadi. Slamet Riyadi memiliki peran besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini saya jelaskan mengenai peran-peran penting pahlawan Slamet Riyadi. Yang pertama, Slamet Riyadi memimpin perlawanan melawan Belanda dalam agresi militer 1 dan 2. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1 untuk merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia. Slamet Riyadi yang saat itu bergabung dengan Tentara Republik Indonesia atau TRI memimpin pasukan dalam perlawanan terhadap penjajah di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Ketika agresi militer 2 terjadi pada tahun 1948, ia kembali berperan dalam perjuangan gerilya melawan Belanda. Dengan strategi yang cerdas dan semangat juang yang tinggi, pasukannya mampu memberikan perlawanan sengit terhadap kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan lebih modern. Yang kedua, menentang keasunanan Surakarta yang masih pro-Belanda. Selain melawan Belanda, Slamet Riyadi juga berperan dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia di Surakarta. Saat itu, Kasunanan Surakarta masih memiliki hubungan dengan Belanda dan dianggap kurang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Slamet Riyadi memimpin aksi melawan pihak-pihak yang ingin mempertahankan pengaruh Belanda di Surakarta. Usahanya ini berhasil menjaga kota tersebut tetap berada dalam kekuasaan Republik Indonesia, sekaligus menghilangkan sisa-sisa pengaruh kolonial di wilayah tersebut. Yang ketiga, menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949.
Tantangan baru muncul dengan adanya Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh mantan tentara Neo yang ingin memisahkan Maluku dari Indonesia. Slamet Riyadi mendapatkan tugas dari pemerintah untuk memimpin operasi militer dalam menumpas RMS. Dengan keberanian dan kepemimpinannya, ia memimpin pasukan TNI dalam pertempuran di Ambon. Sayangnya, dalam salah satu pertempuran di daerah Wairuhu, Ambon, ia tertembak dan gugur pada usia yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Nama Slamet Riyadi digunakan dalam berbagai bentuk penghormatan di Indonesia, antara lain yang pertama nama jalan. Jalan Slamet Riyadi di Surakarta merupakan jalan utama dan paling terkenal di kota Solo ini. Yang kedua, kapal perang TNI Angkatan Laut. KRI Slamet Riyadi 352, kapal perang jenis frigat milik TNI Angkatan Laut yang pernah digunakan untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Yang ketiga, nama sekolah dan universitas. Universitas Slamet Riyadi atau bisa disingkat Unisri di Surakarta didirikan untuk mengenang jasa-jasanya. Dan beberapa sekolah juga menggunakan namanya, terutama di daerah Jawa Tengah. Yang keempat, patung dan monumen. Patung Slamet Riyadi di Surakarta yang berdiri di tengah kota sebagai penghormatan atas jasanya. Yang kedua, monumen di Ambon, tempat ia gugur dalam pertempuran melawan RMS. Awalnya, jasad Slamet Riyadi dimakamkan di tengah perkebunan kelapa Tantai, Polehu sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan KPHH di Ambon. Sebelum wafat, Slamet Riyadi berwasiat bahwa agar dimakamkan di medan perang tempat dirinya gugur. Jadi, makam pahlawan Slamet Riyadi yang berada di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti, Surakarta, Jawa Tengah adalah makam yang hanya berisi timbunan tanah yang berasal dari makam asli yang berada di Ambon.